Pada video kali ini kita akan kembali bertualang dalam dunia cryptocurrency dan tema yang hari ini saya bawakan adalah kenapa Bitcoin ditolak banyak negara dan sedangkan tidak pada Ethereum gitu ya. Welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert. Dan pada video kali ini kita akan kembali bertualang dalam dunia cryptocurrency. Dan tema yang hari ini saya bawakan adalah kenapa Bitcoin ditolak banyak negara dan sedangkan tidak pada Ethereum gitu ya. Nah, mungkin bagi yang belum tahu, maka mungkin izinkan saya untuk bertualang sedikit. Bila Anda ingin mencari jumlah koin yang beredar dan terdaftar, mungkin ada dua sumber yang bisa kita pakai atau kita gunakan, di mana Bitcoin dan Ethereum itu sebenarnya adalah dua token cryptocurrency ataupun koin ya, yang dalam posisi teratas, dua teratas, baik di coin market cap ataupun melalui CoinGecko. Jadi dua referensi yang bisa digunakan adalah CoinGecko maupun coin market cap. Dan bila kita scroll down ke paling bawah, maka kita akan mendapatkan berapa jumlah populasi koin yang di listing di sini. 9.128. Sedangkan kalau kita pergi ke CoinGecko, kita turun ke bawah, bila tidak salah CoinGecko memiliki jumlah koin lebih banyak yang saya tidak salah coba hitung ya. Kita pergi yang ke paling akhir. Lanjut ke sini di 109, maka di halaman 109 ini nomornya sudah nomor berapa nih? Oh, ini unlisted ya, berarti ya tidak ada angkanya ya, tapi yang jelas jumlah halamannya ini jauh lebih banyak. Di sini adalah 92, di sini ada 109, berarti artinya lebih banyak daripada yang ada di CoinMarketCap. So, kita akan kembali atas pernyataan saya pada awal video ini. Kenapa ada pernyataan saya menyatakan bahwa akan sulit sekali Bitcoin diterima oleh banyak negara, dan terbukti banyak yang menentang, dan juga mungkin menjadi salah satu sebuah studi bahwa ada negara yang menggunakan Bitcoin sebagai cadangan devisanya dan mengalami kesulitan hari ini diakibatkan kenapa? Karena harga Bitcoin meninggalkan dari level tertingginya di 60.000, sekarang berada di 28.324. Nah, kalau kita perhatikan, yang pertama, mungkin sebelum saya akan berpendapat, saya akan membukakan faktanya terlebih dahulu, bahwa setiap koin yang ada di sekitar kita, sebenarnya seharusnya mereka membuat sebuah proposal atas solusi apa atas dunia blockchain yang mau mereka selesaikan dengan adanya koin tersebut. Misal kita pergi ke Bitcoin, maka kita bisa melihat yang namanya adalah white papernya. Bila kita menggunakan CoinGecko, maka kita bisa pergi ke sisi sebelah kanan yang disebut dengan situs web, maka kita bisa melihat white paper. Dengan kita klik white paper ini, maka ini adalah proposal yang dibuat oleh orang bernama Satoshi Nakamoto dengan foundernya dengan Bitcoin ini. Tapi kita tidak pernah tahu Satoshi Nakamoto itu orangnya yang mana, atau dia ini adalah pribadi atau sekelompok orang seperti itu. Nah, kalau kita kesulitan, kebetulan pada bitcoin.org pun kita bisa mencari yang white paper dalam bahasa Indonesia ya. Jadi ada dalam bahasa Inggris, ada dalam bahasa Indonesia. Ini bisa dibaca, tapi kalau menurut saya, saran saya, gunakanlah yang berbahasa Inggris sehingga kita bisa mendapatkan sebuah arti yang benar dari originnya seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan CoinMarketCap akan menjadi mirip caranya, yaitu kita coba mengakses Ethereum, lalu kita pergi ke white paper, lalu white papernya dipindah dari GitHub, pindah ke ethereum.org white paper. Nah, disinilah kita bisa membaca. Nah, coba perhatikan dengan baik. Di sini ada ide dasar dari si Bitcoin itu akhirnya dimunculkan ke dunia oleh Satoshi Nakamoto di 2008-2009 lalu. Di sini dia menyatakan bahwa a purely peer-to-peer version of electronic cash
would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution. Ini adalah kata pertama pun kita sudah sadar bahwa seluruh bank di dunia termasuk negaranya tidak akan ada yang suka dengan statement Satoshi Nakamoto di paragraf pertamanya. Kenapa? Peer-to-peer version dari electronic cash, uang elektronik cash yang dapat dilakukan secara online, yang dikirimkan direct langsung one party to another without going a financial institution. Tidak melibatkan bank, tidak melibatkan diketahui bank sentral, pokoknya adalah antara Ryan dan Anda dan Ryan, dan ini sifatnya adalah elektronik. Berarti benar-benar untrackable. Dan negara pasti tidak suka. Satu yang akan negara tidak suka secara legal adalah tidak bisa men-tracking kekayaan Anda. Dan kekayaan Anda adalah objek pajak bagi negara. Sudah pasti tidak akan bisa diinginkan oleh negara-negara ada. Jadi kalau dengan duduknya Bitcoin, si regulator membaca langsung dari sini, maka sudah pasti tidak akan mau mereka. Apalagi cara berpikirnya masih model kolonial. Jadi dari sini pun kita baca dari paling atas, kita udah tahu bahwa Bitcoin itu a peer-to-peer electronic cash system yang dapat disettle tanpa menggunakan pihak ketiga, tapi langsung. Jadi kalau misalnya selama ini Anda bertanya-tanya kenapa Amerika menentang sekali, karena paragraf pertamanya pun dari Bitcoin bukan blockchain gitu. Jadi kita jangan ngomong blockchainnya, bukan yang lain, tapi Bitcoin terlebih dahulu. Karena Bitcoin mengambil peran yang tidak mereka inginkan dalam mereka bisa men-tracking, memonitor para masyarakat atau warga negaranya. Terus kalau Ethereum apakah tidak? Atau yang lain bagaimana selain Ethereum? Nah, tapi di video kali ini saya tidak mau membahas per koin seperti Tether, BNB, USDC, XRP, kita tidak ke sana ya. Karena saya mau mengambil dari dua teratas, saya mau mengomentari karena ada yang bertanya kepada saya gitu. Sebenarnya bedanya apa? Koin-koin juga nggak ada gunanya, itu bullshit koin semua gitu. Enggak juga sih, menurut saya ini hebat loh. Satoshi ini sebenarnya blockchain itu ada dari tahun 90-an gitu ya. Model dari transaksi seperti ini, enkripsinya sudah ada lah jauh lebih lama. Namun kenapa bisa terutilisasi dan melahirkan ribuan koin seperti hari ini? Jasa Satoshi Nakamoto itu kita tidak bisa menyanggah bahwa dia ini berhasil membuat orang itu berpikir bahwa ini ada nilainya. Dan kalau dibilang ini zonk atau tidak, nanti kita tidak bahas pada video kali ini gitu ya. Nah, saya akan coba cerita bahwa ketika saya katakan bahwa kenapa tidak dengan Ethereum akan diprotek atau akan dibatasi gitu ya. Iya, coba Anda lihat dari Vitalik ya. Vitalik itu diundang oleh banyak negara dan banyak sekali yang meminta dia untuk memberikan pendapat-pendapatnya. Siapa itu Vitalik? Vitalik itu adalah penemu pendiri dari Ethereum. Nah, Ethereum white paper pun sama seperti Bitcoin white paper. Karena sudah standar daripada dunia kripto, setiap koin harus ada white papernya, maka Anda harus tahu kalau Anda mau diminta untuk membeli sebuah koin, tapi tidak bisa memberikan white papernya, itu ciri-ciri koinnya koin palsu atau koin abal-abal, atau koin yang memang dipikirin belakangan, yang penting kumpul duit dulu gitu ya. Nah, Ethereum white paper juga bisa kita baca. Ini di pertama kali 2014, jadi 2008, 9, 14 berarti 5 tahun daripada pertama kali Bitcoin ditransaksikan di tahun 2009 gitu ya. Vitalik Buterin, founder of Ethereum, itu memberikan satu kata-kata ada di poin atasnya adalah a next generation smart contract and decentralized application platform. Di poin inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan atau revolusi dalam dunia internet, di mana Web 1.0, Web 2.0, dan Web 3.0 yaitu adalah salah satunya diakibatkan yang dibuat oleh Vitalik dengan Ethereum-nya. Web 1.0 itu adalah landing page,
kita mendapatkan informasi dan kita tidak bisa ngapa-ngapain dengan membuka suatu website. Misalnya, saya membuat suatu website profile diri saya. Ya udah, Anda lihat itu Ryan ya. Oh iya kayak gitu. Saya bisa ngapain di website tersebut? Nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Web 2.0 adalah bisa terjadi suatu transaksi, tapi data Anda disimpan oleh Ryan. Makanya ada yang namanya login. Nah, Web 2.0 itu adalah pusat data. Data center itu terkenal di dalam Web 2.0. Makanya perusahaan sekelas Google itu memiliki cukup dikdaya dalam Web 2.0 karena dia memiliki data center atau pusat data. Kita menyerahkan data-data kita di Google, seperti itu. Di sini dikenal sebagai centralized data. Ketika centralized terjadi, maka data kita bisa disalahgunakan oleh mereka. Di sini juga yang tidak disukai oleh blockchain, yang tidak disukai oleh Satoshi itu sendiri. Karena apa? Karena data dan juga uang itu suka disalahgunakan dan dibuat fraud oleh orang yang mengumpulkan dananya. Contohnya tahun 2008 dengan adanya kasus Madoff juga. Contohnya tahun 2008 dengan kasus daripada subprime mortgage. Lalu beberapa tahun yang lalu terkait dengan data pemilu di mana Facebook akhirnya terbukti bersalah menyalahgunakan data yang dimiliki oleh mereka. Itu adalah implikasi dari yang namanya centralized data di Web 2.0. Nah, Web 3.0 itulah munculnya decentralized application platform. Loh, Ryan, bedanya apa dengan Web 3 ini dengan decentralized application dibandingkan centralized application? Nah, decentralized application ini web hanya bersifat memproses. Tapi bila orang tidak membawa datanya dan dicolok datanya, maka web itu tidak akan pernah bisa ngapa-ngapain. Karena ibaratnya dia hanya tempat untuk memproses saja. Tapi kalau kita tidak membawa kita punya public key bukan public key dan private key, maka kita tidak akan pernah, si sistem itu tidak akan memproses dan mengeluarkan data yang terproses di dalam tempat tersebut. Seperti itu. Jadi decentralized application itu adalah datanya tetap ada di kita. Sedangkan centralized application, data kita serahkan kepada pusat data tersebut, seperti itu. Nah, a next generation smart contract. Jadi, Vitalik itu kalau saya pelajari di seluruh data yang ada di white papernya dan mengikuti perkembangan yang ada pada seluruh pengembangan sampai dengan Ethereum hari ini yang tadinya menggunakan konsep mining berubah menjadi staking, proof of stake. Maka yang dapat saya lihat adalah kata kuncinya adalah settlement. Ethereum network digunakan untuk settlement. Settlement apa? Apapun di dunia ini perlu shake hand. Settlement itu shake hand. Misal, kita bicara mengenai perjanjian akad kredit. Ketika akad terjadi, itu settle. Waktu transaksi itu dari A pindah ke si B dan sudah disepakati dua belah pihak sudah berpindah, disebut settle juga. Atau disebut transaksi done, seperti itu. Nah, dengan adanya smart contract, kita bisa membuat Ethereum network ini bisa menjadi sebuah saksi kunci yang kita persyaratkan bagaimana untuk bisa terjadi sesuatu transaksi yang kita inginkan. Transaksi itu kan nggak selalu harus uang ya. Transaksi itu bisa apapun. Ya, transaksi untuk perekrutan karyawan. Once sudah direkrut berarti sudah settle. Once dipecat itu berarti settle juga pemecatannya, seperti itu. Nah, smart contract itu dibuat sebagai sesuatu yang bisa kita tentukan. Pokoknya orang itu dapat dikatakan bisa menjadi member komunitas saya, maka kalau dia sudah melakukan A, B, dan C, itu disebutkan di dalam smart contract-nya. Maka ketika smart contract ini sudah dipublikasikan di Ethereum network, maka secara tidak langsung siapapun tidak bisa menggantinya, immutable, tidak bisa nirsangkal. Dan ketika orang mencukupi syaratnya atas smart contract tersebut, maka ya akan berhak untuk mendapatkan membershipnya kah, transaksinya kah, gitu. Jadi si Ethereum dengan mindset tidak menjadikan sebagai just untuk seperti Bitcoin, yaitu apa? Yang namanya electronic cash system. Di sini Ethereum membuat sebuah sistem yang bisa digunakan pada seluruh industri dengan adanya smart contract dan decentralized application platform. Makanya disebut a next generation. Siapapun bisa membuat syaratnya sendiri. Oleh karena itu, kenapa dari apa yang saya ceritakan ini sebenarnya
yang membuat Ethereum sepertinya akan cenderung lebih bisa diterima. Loh, Ryan, kalau seperti itu, kenapa harga Ethereum tidak bisa lebih mahal daripada Bitcoin? Yang pertama, Bitcoin adalah yang pertama sebagai ya boleh dibilang founder awal dari dunia blockchain. Berarti Bitcoin ini sudah banyak yang digunakan sebagai jaminan-jaminan atau kolateral. Sehingga secara tidak langsung everybody pasti akan memiliki Bitcoin kalau mereka berada di dalam blockchain secara serius. Gitu. Sedangkan Ethereum itu harus memiliki Ethereum kalau dia ingin bertransaksi di dalam Ethereum network. Jadi berbeda sudut pandangnya di sini. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa mereka berdua berbeda dan semua yang ada di sini pun harusnya dijelaskan dengan cara seperti itu. Harapan saya pada video kali ini adalah Anda apakah sejauh itu sedangkal ini, tidak bisa dibilang jauh, tapi apa yang saya ceritakan cukup dangkal. Apakah Anda berusaha mencoba untuk membuka setiap white paper yang disajikan oleh para pendiri daripada koin-koin ini? Dan apakah masuk akal yang mereka katakan? Kalau tidak masuk akal, berarti itulah disebut koin atau kripto atau solusi pada blockchain yang tidak akan berkembang. Bila tidak akan berkembang, maka tidak akan bagus harganya. Bila tidak bagus harganya, apakah layak untuk Anda miliki? Jawabannya adalah tidak. Semoga dari sini Anda bisa mendapati bahwa fundamental dari blockchain adalah yang disebut sebagai utilisasinya. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.